Nah, termasuk Israel Palestina ini adalah sisa-sisa residu dari tatanan lama yang kemudian tidak bisa diintegrasikan, belum bisa diintegrasikan ke dalam tatanan baru. Karena eksistensi masing-masing sekali lagi diinisiasi bukan oleh sejarah yang asli berkembang di wilayah itu. Sehingga kalau kita tanya sekarang bagaimana klaim orang-orang Yahudi terhadap Palestina, dia itu lompat klaimnya zaman Nabi Sulaiman, lompat ribuan tahun gitu. Nah kalau kita ditanya bagaimana klaimnya Pak Nizar ini terhadap Jogja, kalau 1000 tahun yang lalu nggak dapat klaim dia ini, entah punyanya siapa ini Jawa ini. Nusantara ini 1000 tahun yang lalu diduduki siapa, kita nggak ngerti gitu. Nah orang-orang Yahudi ini ngambil klaimnya dari zamannya Nabi Sulaiman, zamannya Nabi Daud, zamannya Yusha bin Nun. Tapi berhasil didirikan karena diinisiasi oleh kekuatan-kekuatan besar pemenang Perang Dunia Pertama dan Kedua. Inggris sama Amerika ini menang Perang Dunia 2 kali, menang Perang Dunia Pertama, menang Perang Dunia Kedua, sehingga ada deklarasi Balfour, lahirlah Israel tahun 1948. Tapi lagi-lagi ini belum integrated ke dalam tatanan yang baru karena semuanya masih sengketa. Dia deklarasi tapi banyak negara lain tidak mengakui keberadaannya. Dia deklarasi tapi di mana batas-batas wilayahnya sampai sekarang masih dalam sengketa. Walhasil Bapak Ibu sekalian, ya, selama Israel ini tidak dimasukkan di dalam tatanan pasca Perang Dunia Kedua, yaitu yang menyangkut perbatasan, rezim kedaulatan perbatasan dan negara berbasis kebangsaan bukan agama. Selama itu pula sebetulnya Israel ini masih punya ruang untuk mengklaim modus operandi pra Perang Dunia Pertama. Jadi apa? Ya bukan soal perbatasan, soal kuat-kuatan militer. Siapa yang menduduki dan siapa yang berkuasa secara militer atas wilayah itu. Sampai sekarang. Jadi sebetulnya kalau ada banyak negara tidak mengakui keberadaan Israel, itu Israel untung. Karena itu berarti perbatasannya belum didefinisikan. Dan dia masih punya kesempatan untuk mencari. Itu masalahnya sekarang. Ya, tapi jelas ini tidak populer lah. Kalau kita bilang mari kayak Gus Dur itu, mari kita akui keberadaan Israel, wah di demo orang di sini nanti. Gitu. Ya tapi intinya kayak gitu masalahnya sekarang. Nah maka, tapi persoalannya gini, kita ini berhadapan dengan realitas yang memang apa boleh buat, ya kita harus memprosesnya dengan strategi yang lebih decisive, strategi yang lebih jelas, yang lebih mengarah kepada jalan keluar. Kalau orang protes, ini sudah berapa tahun, sejak 48 itu, sudah 70 tahun lebih orang protes sampai hari ini. Perang sudah berulang-ulang, ini sudah kayak rutin perang ini. Diplomasi sudah berulang-ulang, teriak-teriak di PBB. Kenapa 70 tahun lebih ini semua tidak mencapai hasil? Karena pertama ada kekuatan yang memang real, tidak bisa diabaikan, yang mendukung keberadaan Israel. Kedua, karena akar dari konflik itu begitu dalam sehingga kalau akar masalah ini tidak diselesaikan, apapun solusi politiknya, apapun format politik yang diterapkan,
tidak akan menjamin adanya perdamaian. Misalnya begini, orang Yahudi memusuhi orang Arab, itu dasarnya apa? Kenapa orang Yahudi musuhi orang Arab? Dasarnya apa? Dasarnya agama. Agama. Kalau ada orang Yahudi tidak memusuhi orang Arab, menurut sebagian madhab Yahudi yang sekarang dominan di Israel, kalau tidak mau memusuhi orang Arab itu maksiat, gitu. Fasik. Ada orang Yahudi kok tidak memusuhi orang Arab itu fasik. Kristen itu juga, walaupun ada yang mendukung Yahudi, yang evangelis mendukung Yahudi, tapi ada sebagian madhab Kristen yang mewajibkan untuk memusuhi Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi membunuh Tuhannya Kristen, Yesus. Kenapa orang Islam memusuhi Yahudi? Kenapa? Alasannya apa? Lu sampean itu ketemu orang Yahudi aja belum pernah kok, sekarang musuhi itu loh. Kenal satu orang aja. Nah, kalau saya lumayan banyak kenalan saya Yahudi. Sampean enggak kenal kok ikut musuhi. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Agama. Dasarnya agama. Ya enggak? Saya kan merasa kalau saya musuh Yahudi dapat pahala ini, kan gitu. Kalau enggak musuh Yahudi dosa saya. Iya apa iya? Iya kan? Dasarnya agama. Jadi ini begitu dalam sekali sehingga masuk ke dalam mindset keagamaan dari semua pihak. Ya. Sehingga walaupun misalnya ada kita sekarang, oke mari kita bikin dua negara. Kita definisikan batasnya. Ini batasnya Israel, ini batasnya Palestina. Berdampingan. Bisa damai enggak kira-kira? Enggak akan bisa damai. Enggak akan bisa damai. Itu sebabnya Israel sampai hari ini tidak mau, dia ngotot tidak mau melepaskan tepi barat. Karena kalau tepi barat dibiarkan dihuni oleh orang Palestina yang memusuhi Yahudi, celaka dia. Ini sekarang roket dari Gaza aja pusing dia, apalagi roket dari tepi barat ya. Kenapa? Karena siapapun orang Palestina, orang Arab yang tinggal di tepi barat pasti akan melakukan sesuatu untuk mengancam keamanan Israel. Kenapa begitu? Karena perintah agama. Maka kita tidak bisa kalau tidak mengadres ini.